NIM 0288 dari kelas Statistik 2H. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel information narrowing pada variabel X1, pada variabel X2, information redundancy, dan variabel X3 yaitu information overload. Pada variabel Z, dissatisfaction, dan pada variabel Y, yaitu namanya usage intention. Pada variabel X1 itu variabel independen yang mengukur tingkat kesenangan dan keandalan konten yang disajikan. Lalu variabel X2 yaitu information redundancy, variabel independen yang mengukur sejauh mana konten sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens. Yang ketiga, variabel X3, variabel independen yang mengukur kelebihan informasi atau kesempatan yang penting. Lalu variabel Z yaitu dissatisfaction, variabel mediasi yang mengukur tingkat keterlibatan dan perhatian audiens terhadap kategori konten. Pada kategori Y, yaitu variabel dependen yang mengukur perilaku audiens menonton aplikasi TikTok yang dilakukan secara spontan dan berulang tanpa perencanaan sebelumnya. Selanjutnya saya akan masuk terhadap deskripsi identitas responden. Yang pertama ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat pada tabel 3.1. Jenis kelamin responden laki-laki berjumlah 128 jiwa. Lalu pada jenis kelamin perempuan terdapat 215 jiwa, yang totalnya menjadi 343 dan perempuan 63%. Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total 343 responden, 128 respondennya atau 37% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 215 responden atau 63% berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Yang kedua ada karakteristik responden berdasarkan usia. Pada tabel 3.2, jumlah responden yang berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 13 orang atau sekitar 4%. Lalu responden yang berusia 17 sampai 25 tahun sebanyak 320 orang atau sekitar 93%. Lalu ada usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 2%. Dan 36 sampai 45 tahun sebanyak 1 orang atau dapat disimpulkan menjadi 0%. Lalu yang terakhir ada responden yang berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 2 orang atau sekitar 1%. Jadi dari 343 responden, sebagian banyak responden rata-rata umur adalah 17 sampai 25 tahun. Yang ketiga ada karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Pada tabel 3.3 dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari 343 responden, mayoritas responden adalah mahasiswa dengan jumlah 260 orang atau 76%. Kategori pekerjaan lainnya menunjukkan variasi yang lebih kecil, di mana pelajar 17 responden, 5%, diikuti oleh karyawan swasta dengan 33 responden atau 10%, dan PNS atau BUMN atau BUMD sebanyak 4 responden atau 1%. Sementara itu, kategori wirausaha memiliki 10 responden, yaitu 3%, dan belum bekerja sebanyak 9 orang atau 3%, serta terdapat sejumlah kecil responden dalam kategori pekerjaan lainnya seperti pedagang, F&B, barista, freelance, karyawati, kasir, dan pendaki, masing-masing dengan persentase di bawah 1%.
Selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan asal kota. Dapat dilihat pada tabel 3.4. Selanjutnya juga ada karakteristik responden berdasarkan pendapatan. Dari tabel 3.5 dapat diambil kesimpulan yaitu dari 343 responden, mayoritas 91% berpenghasilan di bawah 3 juta per bulan. 51% berpenghasilan kurang dari 1 juta, 40% berpenghasilan antara 1 sampai 3 juta. Hanya 9% yang berpenghasilan di atas 3 juta. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan penggunaan TikTok. Pada tabel 3.6, mayoritas responden menggunakan TikTok antara 1 hingga 8 jam per hari, dengan 40% menggunakan selama 1 sampai 3 jam dan 34% selama 4 sampai 8 jam, dan hanya 50% yang menggunakan kurang dari 1 jam. Sementara 9% menggunakan lebih dari 2 jam, yaitu 33 responden. Selanjutnya saya akan masuk pada pengujian validitas konvergen, loading factor dan average varian extraset, dan validitas diskriminan menggunakan cross-loading, Werner-Laker, dan latent variable correlation. Yang pertama ada validitas konvergen. Di sini ada screenshotan dari hasil menggunakan aplikasi Smart PLS. Yang pertama ada tabel outer loading. Pada validitas dari outer loading ditentukan oleh nilai outer loading itu sendiri. Menurut literatur umum, dapat dalam penelitian dengan model persatuan struktur atau SIM dan analisis jalur dapat disimpulkan. Yang pertama, outer loading itu lebih dari 0,7. Menurut Hare et al. 2017, nilai outer loading yang lebih besar dari 0,7 dianggap sebagai indikator yang valid dalam menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki kontribusi yang kuat terhadap variabel yang diukur. Sementara outer loading kurang dari 0,4, indikator dengan nilai ini biasanya dianggap tidak valid dan sebaiknya dihapus dari model karena kontribusi mereka terhadap variabel sangat lemah. Berdasarkan kriteria Hare et al. 2017, semua indikator dalam tabel di atas memiliki nilai outer loading yang valid. Dapat dilihat pada tabel 3.1 ini, 4.1 ini outer loading. Tidak ada yang tidak valid atau berwarna merah, semua berwarna hijau. Yang selanjutnya, tabel 4.2. Tabel AV atau Average Variance Extracts. AV adalah ukuran validitas konvergen. AV dihitung dengan mengambil rata-rata varian yang diperoleh dari setiap indikator yang terkait dengan variabel tertentu. Nilai AV menunjukkan proporsi varian yang dijelaskan oleh variabel laten terhadap variabel total indikator. Di situ dapat dilihat bahwa semua data valid karena lebih dari 0,5. Yang selanjutnya validitas diskriminan atau tabel 4.3, yaitu cross-loading. Cross-loading merupakan suatu ukuran yang menunjukkan nilai outer loading. Indikator pada konstruk yang terkait harus lebih besar daripada nilai cross-loading pada konstruk lainnya. Di bawah ini merupakan nilai cross-loading dari masing-masing konstruk variabel. Dengan saya tandai yang berwarna kuning, hijau, biru muda, ungu, dan biru tua. Di situ dapat disimpulkan bahwa nilai variabel konstruk cross-loading pada konstruk lainnya. Sehingga konstruk dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki diskriminan validity yang baik. Selanjutnya ada Werner-Laker. Validitas diskriminan mengukur sejauh mana sebuah variabel benar-benar berbeda dari variabel lain.
Salah satu metode untuk menilai validitas diskriminan ini adalah dengan menggunakan Vernier-Laker. Nilai validitas diskriminan menggunakan Vernier-Laker adalah dilihat dari nilai diagonal values atau nilai diagonal yang tebal menunjukkan akar kuadrat dari AV untuk setiap variabel. Di sini saya tandai dengan warna kuning. Itu lebih besar daripada nilai variabel yang lainnya. Selanjutnya ada latent variable correlation. Di sini latent variable correlation adalah ukuran hubungan atau keterkaitan antara konstruk laten dalam suatu model struktural. Jika nilai korelasi mendekati satu, maka dua konstruk laten tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Sebaiknya jika mendekati nol, hubungannya menjadi lemah atau tidak ada. Korelasi ini penting untuk menguji validitas diskriminan, yaitu sejauh mana konstruk laten saling berbeda satu sama lain. Di sini yang saya tandai dengan warna kuning, semuanya mendekati atau bernilai satu bulat. Di situ menunjukkan bahwa nilai konstruk tersebut sangat kuat. Yang selanjutnya ada pengujian reliabilitas atau dengan menggunakan crossbar alpha dan composite reliability. Pada tabel 5.1, crossbar alpha mengukur konsistensi internal atau reliabilitas suatu konstruk dalam kuesioner. Nilai alpanya yaitu lebih dari 0,7. Pada tabel di atas, yang bernilai kurang dari 0,7 adalah information overload, menunjukkan bahwa data tersebut lemah atau tidak valid. Selanjutnya ada uji model fit, yaitu uji dengan menggunakan uji HRMR, DULS, DG, Chi-square, NFI, dan Q2. Pada bawah ini ada tabel uji SRMR, DULS, DG, Chi-square, NFI. Di setiap penjelasannya yaitu SRMR bernilai sekisar antara 0 hingga 1 dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan fit model yang lebih baik. Di sini dapat dilihat pada tabel Q2, yaitu itu adalah ukuran untuk menilai kemampuan prediktif model struktural terhadap variabel dependen. Nilai Q2 lebih kecil daripada 0, menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik. Pada tabel inner model, R-square dan R-square adjusted. R-square dan R-square adjusted adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam model menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih baik menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik. Dapat dilihat pada tabel tersebut, nilai R2 adalah 0,413 dan R2 adjusted adalah 0,406. Ini menunjukkan bahwa sekitar 41,3% variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh model tersebut. Selanjutnya pada usage intention, nilai R2 adalah 0,078 dan R2 adjusted adalah 0,70, yang berarti model menjelaskan sekitar 7,8 variabilitas dengan penurunan setelah penyesuaian. X1 terhadap dissatisfaction mediasi variabel Z dinyatakan diterima dengan nilai D statistik 6,517 serta hipotesis 2